Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, bersyukur kita bisa masuk di minggu terakhir ya, di bulan Maret. Bulan depan minggu depan kita udah masuk bulan April, puji Tuhan ya. Nah, tadi di dalam tayangan Voice of Pentecost, yaitu sebagai pendahuluan yang membuka jalan buat sharing saya hari ini tentang penyembah dan penyembahannya. Nah, ya. Penyembah dan penyembahan. Nanti kita ambil poinnya dalam eksposisi di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, penyembah itu berarti berorientasi menunjuk kepada subjeknya, yaitu kita, pelakunya ya. Kita sebagai penyembah, orang pribadi yang menyembah. Amin, saudaraku. Dan penyembahan, klik selanjutnya kita lihat ya, artinya sembah dari KBBI aja ya, kita sederhana saja, nggak usah yang ribet-ribet ya. Sembah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pernyataan hormat. Jadi ketika saudara menyembah, berarti saudara menyatakan rasa kagum, rasa hormat kepada siapa yang saudara sembah ya. Karena bentuk penyembahan modern hari-hari ini bukan mengacu kepada subjeknya saja, tetapi bisa berupa objek, yaitu benda, ya, baik itu benda mati dan sebagainya, saudaraku. Nah, pernyataan hormat, perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Saudara memuliakan seseorang, saudara meninggikan seseorang, saudara mengagumi seseorang, saudara menghormati seseorang, saudara menyatakan dalam perkataan. Itu bentuk penyembahan, sembah kita ya. Nah, penyembahan adalah prosesnya. Penyembahan itu adalah caranya, cara kita menyembah, mengaplikasi kita, mewujudkan kekaguman kita tuh pakai cara apa, pakai media apa, kira-kira gitu ya. Perbuatannya, bentuknya seperti apa kita menyembah itu. Nah, itu kata penyembahan dan kata sembah menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita udah tahu nih ya definisinya. Yuk kita klik satu lagi. Nah, kita lihat dulu dalam Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Tadi di Voice of Pentecost sudah dipresentasikan, namun mungkin ada yang belum hadir, ada yang belum sampai di tempat ini. Ya, saya mau perjelas lagi. Dikatakan begini, Mazmur 135 ayat 15, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Berhala bangsa-bangsa ayat 16 mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Berhala bangsa-bangsa mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, yang mengadakannya. Semua orang yang percaya kepada berhala itu. Jadi jelas dari ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kita punya satu pernyataan, kebenaran bahwa ternyata seseorang yang percaya kepada suatu berhala, seseorang yang menyembah, yang mengagumi suatu berhala, seseorang yang mengadakan, yang membuat dalam hidupnya ada suatu berhala, maka dikatakan sesuai kebenaran ini, orang tersebut akan menjadi serupa, seperti meniru apa yang tadi dia buat, apa yang dia adakan dalam hidupnya, apa yang dia percayai, apa yang dia kagumi. Maka seseorang itu akan cenderung untuk meniru dan menjadi serupa dengan apa yang dia percaya, dengan apa yang dia sembah, yang dinamakan dengan berhala tadi. Berhala dalam bahasa Inggris adalah idol, saudaraku. Ditulis idol, idola. Tentunya berhala-berhala modern, idola-idola modern bentuknya sudah bukan lagi seperti yang digambarkan seperti ini, karena ini dituliskan pada zamannya, saudaraku ya. Namun pada konteks zaman masa kini, berhala itu sudah semakin bentuknya berbagai rupa, saudaraku ya kan.
Ini yang harus saudara dan saya waspadai. Jangan-jangan dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini masih ada berhala-berhala atau idola-idola yang bukan Tuhan Yesus. Bentuknya tentu bisa benda, tentu bentuknya juga bisa seseorang pribadi. Kalau saudara lihat dalam kehidupan nyata ya sekarang ini, saudaraku, terutama di kaum anak-anak muda, kaum milenial, generasi Z, ya kan? Itu hari-hari ini cenderung kita dengar dan kita lihat faktanya mereka lebih banyak suka dengan yang namanya drakor. Ya, betul Pak, betul di sini. Siapa di sini yang suka drakor? Ya, mungkin pada nggak ngaku ya. Boleh nggak saudara suka drakor? Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh gimana saudaraku? Terlalu cinta sama ya, terlalu rasanya waktu kalau nggak nonton tuh rasanya kayak gimana, sakau gitu. Ya, kalau nggak nonton tuh rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Kita bisa uring-uringan, mungkin kita bisa marah-marah, bisa temperamen, ya kan, keluar semua itu ya, sampah-sampah. Itu orang yang sudah mengalami ketergantungan tuh kayak begitu. Bangun tidur yang diingat drakor. Nanti di tempat kerja yang diingat drakor. Makan siang yang diingat drakor. Makanya makan siang pun sambil nonton drakor. Mungkin ada yang nggak tahu drakor, drama Korea. Apa itu drakor sih? Drakora atau Dracula maksudnya atau apa gitu. Drakor itu drama Korea. Udah gitu saudaraku, ya kan, kita lihat nggak cuma tontonannya aja, gaya hidupnya, cara ngomongnya, mulai muncul kan, wih cakep banget, ya tokohnya, artisnya, ya kan, cakep banget, ganteng banget, cantik banget, kayaknya rambutnya nih bisa dijadikan model, contoh gitu, akhirnya niru mulai saudaraku, ya kan, apalagi semua apa yang dia lihat dia praktekkan, dia ikuti sampai narinya, sampai begini-begini dan sebagainya, ditiru gaya pakaiannya, semua ditiru pelak, saudaraku. Kalau saudara lihat pernah ada acara di televisi apa ya, asli tapi apa? Asli tapi palsu juga ya kan. Sampai itu apa namanya? Wah, semuanya dibikin mirip, saudaraku, ya kan. Kuncirannya mungkin, gaya rambutnya, kerahnya mungkin dinaikkan. Ada pemain sepak bola namanya Eric Cantona, kalau saudara masih ingat dulu, pemain MU. Ya, kalau main bola itu kerahnya selalu dinaikkan, saudaraku. Wah, gitu ya kan, selalu naik gitu kerahnya. Nah, ada pemain-pemain yang mengidolakan Eric Cantona ini. Gayanya, main bolanya, makanya dia kerahnya dinaikkan. Rambutnya dibikin mirip sama Eric Cantona, persis loh, sepatunya dan semuanya. Bahkan kalau cetak gol, gayanya apa, selebrasinya pun semua mirip sama Eric Cantona. Yang Ronaldo juga sama, begitu. Wah, nggak cetak gol pun juga. Ya, pokoknya semuanya tuh ditiru, saudaraku. Ya, menjadi serupa dengan idolanya, saudaraku. Hati-hati hari-hari ini dengan tipu daya berhala modern, anak-anak muda khususnya. Ya, jangan sampai sudah hanya tertarik dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara. Karena itu semua dipakai oleh iblis, ditunggangi oleh iblis untuk menarik perhatian saudara, untuk menarik fokus hidup saudara, untuk membuat gaya hidup saya tidak seperti gaya hidup kerajaan Allah, tapi gaya hidup duniawi. Karena ini hati-hati dengan ayat ini, saudaraku. Saudara, ini jadi peringatan. Siapa yang saudara sembah, apa yang saudara sembah, maka saudara akan bisa menjadi serupa dengan dia. Jadi hari-hari ini kok sudah mulai ada idola siapa, misalkan, idola siapa, sekarang diganti, saudaraku. Amin. Mau ganti idola, saudaraku? Saya ajak saudara ganti idola, mau nggak? Cuma sedikit, berarti yang lain berat rasanya. Aduh, berat banget. Nah, mau ganti idola, saudaraku? Ganti siapa? Tuhan Yesus.
Bilang kiri kanan sambil tepuk tangan. Haleluya. Ya, idolakan Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara akan meniru gaya hidupnya Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Pak, rambutnya juga ditiru boleh? Ya, terserah saudara. Cambangnya ditiru boleh? Terserah saudara. Ya, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, bukan apa covernya ya, tapi hatinya. Ya, makanya di sini ada yang panjang rambutnya, ada dikuncir, nggak apa-apa. Mau pakai yang belel-belel, nggak apa-apa. Ya kan? Ya, bukan bungkusnya tapi hatinya, saudaraku. Amin. Ya, sudah mau disemir, mau dipang, masuk ke sini ibadah, nggak apa-apa. Ya, asal saudara hidupnya mencerminkan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, jangan sampai saudara menjadi seperti siapa yang bukan Tuhan Yesus. Ganti idola saudara. Yang mau katakan amin. Mari lihat slide selanjutnya. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang kau sembah? Nah, itu kan tadi pertanyaannya. Untuk siapakah penyembahanmu, rasa hormatmu, rasa kagummu, rasa cinta kasihmu diberikan kepada siapa? Pengagunganmu kepada siapa? Itu yang menjadi perenungan dan pertanyaannya. Kepada Tuhan Yesus seperti perempuan ini, ya, yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal harganya, kemudian juga diusap dengan rambutnya, saudaraku. Bentuk penyembahan yang luar biasa, sebuah ekspresi penyembahan, kekaguman, hormat, pemuliaan yang luar biasa. Ya, karena minyaknya itu mahal harganya, dia kumpulkan mungkin sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sudah banyak, bahkan ditafsirkan harganya mahal sekali, saudaraku, ya, 300 dinar. Upah kerja sehari sedinar, berarti itu kurang lebih upah kerja setahun dia kumpulkan. Dia dapat sehari kerja 100.000 masa kini, mungkin dia puasa, saudara. Dia makan apa adanya. Ya, yang itu dia tabung sampai 300 hari. Dia belikan minyak mungkin, ya kan, dan dia tumpahkan, dia curahkan buat Tuhan Yesus. Saudara, ada yang berani seperti perempuan ini, saudara, memberikan yang terbaik luar biasa bagi Tuhan. Atau ini Mammon. Mammon itu digambarkan sebuah patung. Apakah hari ini fokus hidupmu hanya kepada Mammon, uang? Mammon itu uang, saudaraku. Sudah terus kejar uang. Bangun tidur ingat uang. Mandi ingat uang. Makan ingat uang. Selalu yang diingat uang. Keluarga, anak, semuanya nggak diingat, saudaraku. Yang penting uang dan uang. Akhirnya uang itu meruntuhkan semua apa yang sudah bangun selama ini. Makanya Tuhan bilang, nggak bisa engkau mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan, Mammon, pilih salah satu, saudara. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Saudara harus menyeimbangkan hidup ini. Prioritasnya harus jelas. Prioritasnya harus benar. Uang memang kita perlukan. Kita nggak bisa melakukan aktivitas tanpa uang. Itu benar. Fakta hari-hari ini. Kalau sudah nggak punya uang gimana? Uring-uringan kan? Mau belanja nggak bisa. Mau ke toilet nggak bisa, karena toilet bayar. Mau parkir nggak bisa. Soalnya diomel-omelin orang mungkin. Maunya gratisan mungkin gitu. Memang kita butuh uang, tapi jangan sampai uang itu mengalahkan, mengambil alih kedudukan Tuhan di hati kita, di pikiran kita. Uang itu ada sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk alat tukar. Ya itu aja, pakai untuk alat tukar. Itu saya bisa beli apa, tapi jangan sampai untuk mati-matian toh-tohan demi uang, saudaraku. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Yang bikin kita nggak pernah cukup apa? Gaya hidup. Ya, lifestyle kita tuh waduh, sudah gaji dinaikin terus, lifestyle-nya juga ikut naik, saudara. Ya kan? Dulu cukup 500.000 misalkan,
begitu naik 1 juta sudah beda. Gaya hidupnya ngikutin. Hati-hati. Prinsip firman Tuhan cukupkanlah itu harus terus dibawa. Seiring pertumbuhan mungkin ekonomi saudara, progres kemajuan ekonomi saudara, kata-kata cukup itu harus senantiasa dibawa, saudara. Cukup. Yang mau katakan amin. Ya, next berikutnya. Nah, Yohanes 4 berkata begini ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, ini Yesus sendiri yang ngomong nih. Jangan sampai saudara menyembah, tetapi saudara menyembah apa yang saudara tidak kenal. Ini teguran juga loh buat kita masa kini. Ya, karena ini pasti Tuhan tahu. Masa kini ini akan banyak orang kelihatannya menyembah, tetapi dia menyembah apa yang tidak dikenal. Kalau saudara lihat di luaran sana, kelihatan mengagumkan, wah ini pasti orang luar biasa, baik dan woi, tapi ternyata hanya polesan di luar saja. Dalamnya kayak kuburan, saudara. Kuburan kan dibangun megah, bagus banget, tapi dalamnya tulang belulang, yang buget-buget itu. Waduh, bau busuk. Jangan sampai saudaraku, ya. Ini, tetapi saatnya akan datang. Nah ini penting. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara garis bawah ini. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ini secara spesifik menuju kepada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ya, saudara lihat semua yang ada nabi-nabi berasal dari mana? Dari sana, saudaraku. Ya. Nah, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian, yaitu artinya yang demikian itu yang dalam roh dan kebenaran. Tadi di prolog Voice of Pentecost sudah dikatakan. Arti kata kebenaran ternyata memakai kata bahasa aslinya aletheia. Jadi kata kebenaran itu ada 2 kata yang asli yang dipakai, kata Yunani yang dipakai, yaitu yang pertama aletheia, yang kedua didaskalia. Kalau aletheia itu mengacu kebenaran dalam perbuatan, tetapi kalau didaskalia itu kebenaran dalam pengajaran, itu bedanya. Jadi hidup dalam kebenaran sebagai penyembah yang benar, artinya sudah menyembah dalam pengajaran yang benar, ajarannya benar, tetapi juga perbuatannya benar. Jadi antara aletheia dan didaskalia harus berjalan bersama-sama. Karena kalau kita ajarannya nggak benar, ekspresinya juga nggak benar, saudaraku. Makanya hari ini perhatikan ajaran-ajaran yang saudara dengar. Ya, kembali lagi ke Alkitab. Saudara harus ikuti apa yang diajarkan oleh Paulus terutama. Ya. Paulus sudah memberikan fondasi kekristenan kita, pengajaran doktrin. Paulus sudah menuliskan dasar-dasarnya. Ikuti, saudaraku. Maka sudah perlu baca Alkitab, sudah ngerti dasar-dasar kekristenan yang fundamental itu apa. Sehingga ketika sudah mendengar pengajaran dari luar, sudah nggak goyah. Ada pengajaran dari luar, Yesus adalah ciptaan, sudah mulai goyah. Ya kan? Masa Yesus adalah istilahnya anak, disebut anak, sudah mulai goyah. Masa ada Tuhan jadi manusia, sudah mulai goyah. Sudah mulai meragukan kebenaran-kebenaran. Padahal Alkitab jelas mengatakan, roh yang tidak mengakui bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah itu sendiri, maka roh itu adalah roh antikris. Jadi kalau saudara tidak percaya bahwa Allah pernah datang sebagai manusia dalam bentuk Yesus, itu roh antikris. Kalau saudara punya fundamental doktrin ini, saudara mantap di sini, kuat di sini, saudara dengan pengajaran apapun nggak akan goyah. Amin, saudaraku. Ya, Yesus adalah juru selamat. Ini yang dinyatakan di Alkitab. Tapi saudara, kita ada pernah bukan hanya Yesus. Perbuatan baik itu bisa menyelamatkan loh. Hari-hari ini ada loh, saudaraku, hamba Tuhan terkenal, kan, menyatakan ada jalan lain, saudaraku. Ya, selain Yesus, dengan berbuat baik bisa selamat. Ada hari-hari ini. Hyper grace juga, ya, anugerah yang overdosis, anugerah yang kebablasan. Sekali selamat, seterusnya selamanya selamat. Nggak mungkin, saudaraku. Kalau sudah kuat di dasar ini, saudara nggak akan goyah. Ya, lihat next berikutnya. Nah, kita mulai masuk di dalam isinya sekarang, ya.
dalam satu eksposisi Matius 14 ayat 22 dan sampai 33 tentang kita akan mencari jawab penyembah dan penyembahan itu lahir dari mana. Perhatikan yang pertama sekarang. Matius 14 ayat 33. Ini dasarnya ya, dasarnya. Ayat emasnya mengenai tema ini. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, menyembah Yesus. Ini kisah tentang Yesus menyeberang atau Yesus berjalan di atas air. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kisah sebelumnya itu Yesus baru saja membuat KKR dan memberi makan 5.000 orang. Setelah KKR selesai, katakan memberi makan 5.000 orang selesai, Yesus menyendiri, berdoa, kemudian menyuruh murid-muridnya untuk jalan dulu dengan perahu. Ya, sekitar jam 3 terjadi badai topan di tengah lautan, dan jam 3 Yesus datang. Ya, Petrus melihat, wah itu hantu, wah, tapi kemudian apa? Tuhan datang berkata kepada Petrus, datang sini kepadaku. Singkat cerita, reda, semua badai reda, ya, dan ini setelah mereka mengetahui dan menyadari keadaan yang mereka alami hari itu, ekspresi yang keluar selanjutnya adalah ini. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, kita lihat proses yang terjadi sebelum terjadinya ini, saudara. Bagaimana penyembah itu lahir. Bagaimana penyembahan itu lahir, bisa keluar, bisa meluap, dan muncul sebuah pengakuan, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat. Dari mana? Kita lihat satu persatu, next berikutnya. Bagaimana proses lahirnya penyembah dan penyembahan? Next satu, ayat yang ke-29. Dasar jawabannya ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata datanglah ini memberikan kita sebuah petunjuk bahwa ternyata pada ayat yang tadi 33, mereka bisa menyembah dan mengekspresikan penyembahan mereka karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara mau dan bisa, rindu untuk bisa menjadi seorang penyembah yang benar, yang memberikan penyembahan yang benar, yaitu lewat ajaran yang benar dan perilaku yang benar, itu hanya bisa lahir dari seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara nggak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah bisa jadi penyembah. Saudara menjadi penyembah, tapi bukan penyembah yang benar. Atau saudara menyembah, tapi saudara menyembah yang tidak saudara kenal. Ini permasalahannya di sini. Banyak orang kelihatannya menyembah, tetapi bisa jadi mereka tidak serupa dengan siapa yang dia sembah. Makanya gak heran, ke gereja ya ke gereja, melayani ya melayani, tapi perilakunya, aliteanya tadi, tindakan kebenarannya tidak menunjukkan seperti yang dia sembah. Ini yang perlu kita waspadai, saudara. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Next, coba kita lihat. Perhatikan ini. Pertanyaannya begini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Banyak orang mungkin berpikir atau bertanya-tanya, caranya tahu saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu apa? Bagaimana ya? Nah, saya tunjukkan ayatnya. Di Keluaran pasal 33 ayat 16. Dikatakan begini. Ini Musa ngomong sama Allah Bapa. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Aku telah mengalami perjumpaan dengan engkau secara pribadi. Engkau melimpahkan kasih karuniamu secara pribadi kepadaku. Dari mana aku tahu? Musa bertanya. Sekali bermusa masih bertanya.
Dari mana aku bisa tahu? Aku mengalami perjumpaan pribadi melalui kasih karuniamu kepadaku. Tuhan jawab begini, ya. Bukankah, ini Musa yang menjawab, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ini saudaraku. Jadi kita bisa tahu kesimpulannya bahwa saudara bisa tahu saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari mana? Jawabannya adalah apakah sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya begini, seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia akan dalam kehidupannya dia mempunyai spiritual journey. Dia akan punya perjalanan rohani, karena ini kan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan kita. Artinya setelah kita mengalami perjumpaan dan itu kita tahu ini perjumpaan dengan Tuhan, maka saudara akan menjalani perjalanan rohani saudara bersama dengan Tuhan. Saudara punya nggak ini spiritual journey ini dalam hidup saudara? Kalau saudara belum punya ini spiritual journey ini, berarti saudara belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara belum mengalami jamahan pribadi dari Tuhan. Saya ringkas saja ya, saya ulang, saya refresh, review lagi tentang spiritual journey ini yang pernah minggu kemarin saya berikan, saya jabarkan. Kok saudara bisa belajar dari umat Israel zaman Musa. Ini gambaran spiritual journey kita pada masa kini. Zaman Musa membawa umat Israel disuruh, diperintahkan oleh Tuhan bahwa umat Israel keluar dari Mesir, rumah perbudakan. Inilah gambaran hidup saudara yang pertama. Saudara harus keluar dari kehidupan Mesir. Keluarnya umat Israel dari Mesir, itu gambaran saudara juga harus meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia mau dengan rela belajar, bertumbuh, nggak ujuk-ujuk, nggak sekonyong-konyong. Saudara proses meninggalkan perbuatan yang lama, cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama, kebiasaan dunia, kedagingan. Saudara mau meninggalkan itu. Kemudian itu adalah proses pertobatan saudara. Kalau dalam masa kini saudara lahir baru. Saudara lahir baru, itu proses perjalanan rohani saudara masa kini. Saudara bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Sudah lahir baru, masuk dalam baptisan. Digambarkan umat Israel bersama dengan Musa, mereka menyeberang laut Teberau. Di 1 Korintus pasal 10 Paulus menuliskan, menjelaskan bahwa peristiwa laut Teberau itu adalah kiasan, gambaran dari baptisan air. Saudara nggak percaya, buka 1 Korintus 10. Paulus ngomong begitu. Peristiwa menyeberangnya umat Israel dari ke laut Teberau itu adalah baptisan pada masa kini. Makna rohaninya. Jadi setelah bertobat, lahir baru, meninggalkan cara hidup yang lama, saudara memberi diri dibaptis. Apakah di laut Teberau mereka dipercik? Gitu. Enggak. Mereka seperti ditenggelamkan. Air laut itu membuat sebuah benteng. Ya kalau sudah susah menggambarkan, nanti ke Siwut aja. Pergi ke Siwut, sudah jalan di situ. Oh kayak begini ya. Dulu tuh umat Israel nyebrang laut Teberau, kiri kan ada ikan mungkin. Ya mungkin gitu ya. Seperti itu tuh seperti gambaran baptisan. Mereka dibaptis secara massal saudara di laut Teberau. Saudara sudah dibaptis belum? Ini pertanyaannya selanjutnya. Bertobat? Sudah. Oke. Step selanjutnya, perjalanan selanjutnya. Baptis sudah belum? Nah, kalau belum, ya berarti sudah masih belum mengalami perjumpaan secara utuh. Nah, kan? Ini masih kulit, masih awal. Setelah itu apa? Mereka melewati laut Teberau, mereka masuk dalam padang gurun 40 tahun. Itu tadi disebutnya proses pembenaran, ya, atau justification. Masuk di padang gurun, jadi justification itu dari pertobatan, lahir baru, baptis.
Itu justification, dibenarkan. Masuk dalam padang gurun 40 tahun itu masuk proses pendewasaan, pemurnian. Itu sanctification, itu seumur hidup, saudaraku. Ya, jadi proses pendewasaan saudara, ketika saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara harus siap. Mau nggak mau, suka nggak suka, saudara harus lewati padang gurun. Itu juga baptisan api. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana sudah di padang gurun hari-hari ini? Enak nggak? Menjerit? Iya, tapi itu buat mendewasakan saudara. Makanya jangan bertanya kapan berakhirnya. Kata Tuhan, engkau nggak perlu tahu masa dan waktunya. Yang penting bagi kamu jadi saksiku, kata Tuhan. Suatu hari kan mereka tanya kan di Kisah Rasul 1 kan, kapan waktunya? Tuhan cuma jawab, kamu nggak perlu tahu kapan waktunya, nggak penting bagi kamu. Buat kamu yang penting jadi saksi. Di padang gurun jadi saksi. Amin, saudara. Karena di situ ada proses pendewasaan. Jangan pernah menolak proses pendewasaan Tuhan. Itu sanctification, dikuduskan saudara, dikuliti saudara. Wah, ya, nggak enak memang menjerit, daging ini menjerit saudaraku. Tapi saudara kalau lulus melewati padang gurun, ada tanah perjanjian. Tepuk tangan buat Tuhan itu. Itu proses glorification. Kalau di sini yang di tengah tadi sanctification, pengudusan, pendewasaan. Inilah spiritual journey ini saudara harus punya. Sudah mengalami baptisan air, kemudian di dalam padang gurun sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Sudah lengkapkah? Saudara punya perjalanan ini? Kalau belum, ayo penuhi. Dalam proses pendewasaan, saudara akan dimuridkan. Supaya saudara dewasa, menjadi dewasa rohani, semakin hidup, semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus. Caranya bagaimana? Saudara harus dimuridkan. Ada MSK di kita, menjadi seperti Kristus. Ada kehidupan orientasi melayani. Saudara mau nggak? Dimuridkan mau nggak? Ada ada komsel. Saudara masuk nggak? Ikut nggak di komsel, di mau nggak melalui proses ini? Itu menjadi renungan kita, pertanyaan kita. Kalau sudah mau merespon kehendak Tuhan melalui 3 fase ini, justification, sanctification, glorification nantinya, saudara akan dengan rela hati memberi diri saudara. Yang pertama memberi diri bertobat, yang kedua memberi diri dibaptis, yang lahir baru, ya, kemudian memberi diri untuk dimuridkan dalam proses pendewasaan ini. Kita MSK memang masih satu angkatan, belum dimulai lagi. Ini doa saya dan harapan saya kalau sekretariat nanti sudah selesai, ya karena memang agak sedikit molor planning waktunya saudaraku, karena nyari tukangnya agak susah untuk nyari 2 pasang ya kan, sehingga baru 1 pasang, jadi akhirnya tertunda ya. Yang semula saya rindu Maret ini bisa selesai, tapi kelihatannya nggak bisa selesai Maret ini. Nah saya rindu nanti begitu sekretariat ini selesai saudaraku ya, tutup atapnya ya, lantai juga sudah bisa dipakai, nggak usah full selesai dulu semuanya ya kan, kita bisa mulai pemuritan lagi. Ya, saya harap yang anak-anak youth bisa masuk dalam pemuritan MSK ini. Harus bayar harga, beli buku, ya mau beli buku saudaraku. Murid belajar kan beli buku. Sudah pernah sekolah beli buku nggak? Nah, sekarang sama pemuritan harus beli buku ya, sudah keluarkan uang untuk beli buku. Beli bakso aja bisa, beli kue keo bisa, ya kan, beli capcay bisa, beli puyung hai bisa, beli udang bisa, beli cumi bisa, ya kan, beli durian bisa. Kenapa beli buku nggak bisa, saudara? Mau beli bukunya? Murah kok saudaraku. 3 buku 1 seri itu cuma 60.000 buku ini. Kalau buku satu buku kom 100 itu sekitar 60 ya, kalau nggak 70 ya sekarang, 75 sekarang. Di Katartiso ada bukunya juga nggak? Uang kuliahnya, Pak. Uang kuliah tuh, mereka ikut Katartiso tuh bayar saudaraku. Bayar saudaraku. Berapa uang kuliah? 1.200.000. Loh, 1.200.000 saudaraku. Ya kan sampai selesai itu ya.
Nah, ini sekali promosi. Saudara bisa ikut online. Ya. Kom bisa ikut online. Kata Miso bisa ikut online. Belum ada perubahan ya? Masih online bisa kan? Masih bisa. Nah, saudara bisa ikut. Mau pemuritan di sini, di sana ikut. Di mana ada ladang, ada fasilitas, ada area pemuritan, ikut di situ, saudara. Saya som yang dulu ya, sekarang kom itu ikut berkali-kali, saudaraku. Di Subang ikut dulu, selesai kom seri 100. Masuk Proskoneo 3 bulan reguler, masih di kom lagi. Kemudian selesai itu di Malang, saya tugas di Malang, ikut kom lagi seri 100 lagi, saudara. Ya. Jadi sertifikatnya banyak. Ya, sekarang baru sampai 200, saudara. Belum 300. 300 baru diklatnya, diklat guru komnya. Tapi kalau materi utuhnya saya belum ikut. Tapi paling enggak sudah ada gambaran. Saudara mau ikut dalam pemuritan, saudaraku? Ini pertanyaannya. Ya. Next berikutnya. Yang kedua, ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Artinya apa? Penyembah dan penyembahan itu lahir dari pengalaman pribadi. Yang pertama perjumpaan pribadi, yang kedua pengalaman pribadi. Ketika sudah mengalami hidup secara pribadi bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk saudara, sudah mengalami itu, sudah merasakan itu, maka disuruhkan lahir sebagai seorang penyembah. Sudah akan menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ajarannya benar, perilakunya benar, didaskalianya benar, aletianya benar. Ini saudara. Mereka mengalami bagaimana goncangan hebat luar biasa sampai selesai dan reda. Mereka tenang, mengalami Tuhan. Dari mana sudah bisa mengalami Tuhan? Dapat pengalaman pribadi dari proses tadi, padang gurun tadi. Jadi jangan bersungut-sungut di padang gurun. Bilang kiri kanan, jangan sungut-sungut di padang gurun. Jangan ngeluh di padang gurun, nanti mati di padang gurun, saudaraku. Ya, umat Israel itu jadi peringatan buat kita. Generasi pertama yang keluar dari Mesir itu pada mati di padang gurun, saudaraku. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi kedua yang lahir di padang gurun yang selamat. Kenapa mereka yang mati generasi pertama? Karena mereka bersungut-sungut, mereka berontak sama Tuhan. Mereka berkata, lebih enak di Mesir. Nah, zaman sekarang wah enak hidup duniawi ya, bebas ya. Mau dugem boleh, mau free sex boleh, mau istri banyak boleh, mau suami banyak boleh. Lebih enak kelihatannya ya. Kalau di kita sekarang kan nggak enak. Waduh, mulai berpikir, ya udah kesana aja lah. Hati-hati saudaraku. Ya, ini penting. Sudah harus mengalami Tuhan. Bagaimana sudah bisa mengalami? Lewat proses padang. Kemarin saya sempat, karena ada acara keluarga penting, saudaraku, saya sempat pulang dulu ke Semarang. Karena memang nggak bisa ditinggalkan. Saya pulang tuh hari Selasa sampai Jumat, saudaraku ya. Naik bus atas waktu itu ya. Waktu acara di Semarang, bertemu dengan seorang ibu sambil makan siang, ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Karena ternyata ibu itu anaknya itu dulu satu kelas SMP, SMA sama saya satu kelas, saudaraku. Ya, ketemu lagi. Dia sebenarnya orang Bandung tapi pindah ke Semarang, saudara. Nah, dia cerita, ibu ini cerita kesaksian. Ya, dia pernah mengalami satu goncangan hebat dalam keluarganya. Dia ditinggal oleh suaminya. Ya, ditinggal sama suaminya. Isinya mungkin ini dia nggak ngomong secara spesifik nih, tapi saya menangkap sinyalnya mungkin selingkuh lah, katakan begitu. Selingkuh. Wah, dia berkata, aduh itu rasanya sakit banget, rasanya wah berat banget dia menjalani hidup. Sehingga karena peristiwa itu dia akhirnya pergi ke Semarang. Jadi pergi ke Semarang itu kabur. Kabur dari Bandung, meninggalkan kehidupan di Bandung, ya dia pindah ke Semarang. Waduh, dia
benar-benar mengalami masa titik nol lah, katakan itu, titik terendah dalam kehidupannya. Tapi dalam proses itu dia selalu diajarkan, dia selalu mendapatkan penguatan. Kamu harus ngampuni. Kalau kamu nggak ngampuni, kamu nggak akan pernah bisa dibebaskan. Kamu nggak akan pernah bisa dipulihkan. Terus dia dapatkan penguatan, penghiburan seperti itu. Kamu harus bisa menerima kembali suamimu. Walaupun berat rasanya, tapi singkat cerita saja ya, singkat cerita saja. Akhirnya dia bisa mengampuni dan dia bisa menerima kembali suaminya. Sekarang bersama-sama lagi dengan suaminya. Udah tua, kemarin ada ya, ketemu juga sama saya juga. Udah umur mungkin 70 lebih lah, 75 ke atas mungkin. Bersama-sama lagi ya, akhirnya mereka semua pindah, suaminya ikut pindah dan akhirnya dapat pekerjaan di Semarang. Sekarang udah kumpul, keluarga semua dipulihkan, anak-anak dipulihkan, keluarganya dipulihkan, ekonominya semakin dipulihkan lagi. Kuncinya mengampuni. Saya bilang begini waktu dia bersaksi, sambil dia agak sedih gitu ya, karena maka tuh berhadapan gitu ya kan. Saya bilang cuma begini, tante, ya rancangan Tuhan baik ya, gitu. Tuhan izinkan tante untuk mengalami seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan tante untuk suatu hari nanti tante bisa melayani, tante bisa menolong orang-orang, keluarga-keluarga yang mengalami seperti yang tante alami. Betul itu, kata dia. Dia langsung berkata begitu, betul itu. Karena setelah dia dipulihkan, dia banyak juga melayani orang-orang yang mengalami masalah seperti dia, saudara. Dianya dipulihkan, dia dibebaskan, dan dia bisa jadi berkat. Kalau sudah mengalami masa seperti ini, kuncinya itu jawabannya. Jadi kalau sudah cari jawaban selama ini, apa yang harus saya lakukan dengan masalahku ini? Jawabannya mengampuni. Amin, saudaraku. Bilang kiri kanan, mengampuni. Sudah diizinkan untuk keadaanmu sekarang. Ini nih pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sudah bisa tahu, oh Tuhan itu ada, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu nyata, janjinya ya dan amin. Sudah ngalami sendiri, bukan dari kata orang. Amin, saudaraku. Sudah harus ngalami itu maksud Tuhan. Banyak orang-orang yang terjerumus dalam narkoba, dalam seks bebas, dalam hal-hal apa, kemudian dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan, memulihkan banyak anak-anak muda. Siapa namanya tuh ya, yang itu ya, yang anak muda yang meninggal tuh, siapa dia? Yang dulu tuh, lupa. Ada tuh, ya, terkenal orang dari artis kalau nggak salah tuh, lupa saya namanya. Ya, tapi meninggal akhirnya dia. Dia melayani banyak anak-anak muda, membebaskan anak-anak muda yang preset, yang broken. Nah itu ya, siapa tuh? Nah itu siapa? Raditya. Nah itu. Aduh, saya kok jadi lupa. Nah itu dia dibebaskan, diizinkan Tuhan mengalami titik terendah, dan ketika dia mengampuni, dia dipulihkan, dia bangkit, dia mulai menjamah banyak orang. Saudara mau nggak seperti itu? Halo, yang alami cerita-cerita yang tidak enak kayak tadi, sekarang sudah tahu jawabannya. Tuhan kehendaki, Tuhan persiapkan saudara untuk suatu hari sudah jadi berkat. Tapi saudara juga harus dipulihkan dulu. Bagaimana saudara bisa dipulihkan? Saudara harus mengampuni, saudara harus terima kembali, bisa menerima lagi. Jangan pasang harga diri, saudara. Ya, harganya dulu, wah selangit lagi harganya. Rendahkan diri, terima. Sudah dipulihkan, orang itu dipulihkan, sama-sama pulih, sama-sama diberkati, bangkit kembali. Jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi sekarang begini, ubah mindset saudara dan saya. Ketika sudah mengalami sesuatu yang rasanya daging ini dicapik-capik, ingat, aku sedang dilatih Tuhan, ngalami Tuhan. Amin. Maka saudara bisa menjadi penyembah. Ini fase yang mau nggak mau saudara harus lalui.
Saudara nggak bisa menolak. Kalau sudah menolak, ya nggak jadi pembentukannya. Maksud Tuhan nggak terjadi, tujuan Tuhan dalam hidup saudara nggak terjadi, saudaraku. Nikmati aja. Saya ulang lagi sekali, saya mau terus saksikan ya. Kasih saya kesempatan untuk bersaksi terus di hadapan saudara. Walaupun mungkin rasanya diulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Karena ini memang saya harus saksikan. Saya harus percaya saksi dulu baru mujizat terjadi, saudara. Ya. Soal mata kiri saya ini, ya, yang 1% nih, yang kanan 99%, yang kiri 1%. Kalau ditutup gini, udah burem tuh. Ya. Cuma kelihatan bayangan aja gitu. Tulisan udah nggak kelihatan. Ini seperti kayak ada sinar, kayak silo di mata kiri ini. Kalau ini kan terang tuh, jelas. Kalau ini kayak ada silo-silonya gitu. Nikmati aja saudaraku. Sekarang saya percaya dokter ngasih tahu ini tuh genetik, bawaan dari lahir, bentukan dari lahir, sudah tebal, struktur matanya sudah tebal. Bukan artinya Tuhan nggak sempurna bentuk mata saya. Tapi Tuhan izinkan di usia 50 tahun baru muncul, saudaraku. Bulan 5, 50 tahun saya baru muncul ini. Di awal tahun kemarin baru muncul ini, penyakit ini. Tuhan izinkan. Bagaimana saya bisa bayangkan kalau dalam umur 30, 20 itu muncul, saudaraku. Tapi dalam proses ini saya berkata, Tuhan, aku percaya mujizat. Ku percaya mujizat Tuhan. Lahir sebuah lagu di Taman Getsemani, saudara, Ungaran. Tapi kemudian lahir lagi lagu yang berikutnya. Sekalipun Tuhan tak menolongku, aku kan tetap menyembahmu. Ya sudah, nikmati aja. Mujizat percaya, tapi kalaupun Tuhan gak lakukan, saya siapkan lagu ini. Sekalipun Tuhan tak menolongku. Jadi apapun yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saya, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak sembuhkan saya tetap menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang juga harus punya mental dan iman seperti itu. Jangan ketika Tuhan gak jawab, akhirnya lari, tinggalkan Tuhan. Jangan, itu bukan penyembah. Mentalitas penyembah, dia berani berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terakhir, klik. Terus saja lewat aja. Yang ketiga, pengenalan pribadi. Penyembah itu tidak secara tiba-tiba lahir, tapi dia diproses. Dia dibentuk melalui tadi perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi, pengenalan pribadi. Pengenalan juga proses. Seperti suami istri. Ya, ada suami istri kan sudah puluhan tahun, mungkin anniversary yang ke-50, yang ke-70, tapi masih belum mengenal, saudaraku. Artinya pengenalan pribadi itu harus terus seumur hidup. Bagaimana sudah bisa mengenal pribadi Tuhan? Ya sudah harus bergaul lah dengan Tuhan. Suami istri tiap hari kumpul, tiap hari ketemu, pasea. Atau kadang ya bercanda, pokoknya saling mengenal seumur hidup, bergaul. Ya itu proses pengenalan saudara kepada Tuhan. Saudara bisa mengenal, oh Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan itu Jehovah Elroy, Tuhan itu Jehovah Shalom. Apapun atribut nama-nama tentang Allah, saudara mengenal itu. Makanya Abraham ketika disuruh serahkan, persembahkan Ishak anakmu yang tunggal itu, Abraham siap, komandan. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan bilang serahkan harta kesayanganmu, saudara akan jawab apa? Siap, komandan, gitu enggak kira-kira? Waduh, tak dulu cari konfirmasi 10 nabi. Dengar suara Tuhan langsung, baru saya percaya. Kenapa Abraham bisa berani percaya, yakin bahwa dia mempersembahkan Ishak? Ketika anaknya tanya, mana korbannya? Bapak, mana korbannya? Apa jawab Abraham? Allah yang menyediakan. Bayangkan, saudara. Abraham mengenal Allahnya yang dia sembah sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan.
Sehingga ketika saat terakhir hendak dikorbankan Ishak, Tuhan mencegah, stop, berhenti, cukup Abraham, aku sudah tahu. Sekarang lihat ke belakangmu. Ada betul, Tuhan sudah menyediakan. Abraham bisa lakukan seperti itu karena dia mengenal. Pertanyaannya terakhir, sudah belum mengenal Allah, mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup? Itu pertanyaannya. Kalau belum, ayo mulai bergaul sama Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Amin, saudaraku. Kemarin sepanjang perjalanan naik bus pantas, saya berbahasa roh. Saya juga bilang sama Levi, biasakan kalau dalam perjalanan berbahasa roh. Terus dalam bahasa roh. Saya ngantar sekolah pun naik motor setengah jam atau 20 menit, saya bilang bahasa roh kata saya. Terus saya ingatkan terus, ayo bahasa roh sambil nyembah Tuhan dalam perjalanan. Saya bergaul sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, baca firman. Saya selalu ingatkan, saat teduhnya mana? Saat pagi, saudara. Saat teduh mana? Kirim saat teduh, ayo. Nanti kalau nggak kirim, potong bayaran. Potong bayaran. Potong uang saku maksudnya. Uang saku dipotong, saudara. Dilatih. Amin, saudaraku. 3P. Bilang sama-sama, 3P. 3P. Apa? P pertama? Perjumpaan. Perjumpaan pribadi. Kedua, pengalaman pribadi. Ketiga, pengenalan pribadi. Klik kesimpulannya saja. Nah ini, sudah akan menjadi penyembah yang benar. Amin, saudaraku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.